Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lagi dan lagi kasus bullying atau perundungan kembali memakan korban jiwa. Tidak jarang tekanan mental dan depresi yang ditimbulkan membuat korban perundungan melakukan hal yang bahkan nekat. Apa yang bisa orang tua ajarkan kepada anak itu saling menghargai sesama manusia sedari dini dan tetap dijaga hingga dewasa. Kita akan ngobrol langsung bersama dengan psikolog anak, remaja, dan keluarga Novita Tandri. Selamat pagi Mbak Novita. Selamat pagi Mas Marvin, apa kabar? Kabar baik juga Mbak Novita. Ini kabar tidak baik untuk anak-anak di sekitar kita juga. Kasus kembali terjadi di sini, tapi bagaimana ya orang tua atau lingkungan sekitar mendeteksi bahwa seseorang mengalami depresi dan memiliki keinginan mengakhiri hidupnya di ini? Biasanya sih bullying anak-anak itu menunjukkan gejala-gejala, ada tanda-tanda sebenarnya yang sudah ditunjukkan sebelum memutuskan untuk self-harm atau sampai mengakhiri nyawanya sendiri. Nah, biasanya yang kita ignore atau tidak tertangkap itu adalah anak-anak biasanya akan berubah, aktivitas yang biasanya normal sehari-hari itu menjadi agak berubah. Misalnya lebih pemurung, lalu misalnya tidak ada minat untuk makan, untuk makanan kesukaan yang biasa disukai. Lalu ada gangguan untuk tidur, makan itu ya tadi ya, menarik diri dari pergaulan. Nah, biasanya juga anak-anak ini nilai mata pelajarannya semakin menurun, sering tidur larut malam, terus biasanya juga tidak boleh kita mengintip gadgetnya, HP-nya, telepon genggamnya ya. Jadi itu akan berusaha seprotektif mungkin, atau mungkin yang lainnya adalah sering meminta uang dengan alasan yang hampir sama atau berubah-berubah terus-menerus. Nah, biasanya gejala-gejala ini atau tanda-tanda ini kalau orang tua bisa deteksi secara dini, sebenarnya bullying, baik ada beberapa macam bullying nanti kita bisa bahas, itu bisa kita cegah sejak dini. Jadi tidak sampai mengambil korban, apalagi nyawa seperti yang terjadi dengan almarhum yang ada di Lampung ini ya, Mas Martin. Betul. Oke, Mbak Novita, kalau tadi kita mendeteksi korban, tapi kalau kita mendeteksi pelaku, begitu ya, bisakah orang tua atau wali murid itu menotifikasi ciri anak atau remaja yang sedang tumbuh kembang memiliki tendensi sebagai perundung tanpa mendengar laporan teguran sebelumnya? Sebenarnya sangat bisa, anak-anak itu bisa menjadi korban dan juga bisa menjadi pelaku. Nah, untuk anak-anak untuk menjadi korban, tadi kita sudah membahas bagaimana tanda-tanda gejala anak-anak yang mengalami perundungan. Tapi kalau yang menjadi pelaku, ini sifatnya berarti agresi. Ada agresi yang ingin ditampilkan di antara teman-temannya. Biasanya rasa aman tidak didapatkan di rumah, rasa nyaman tidak dapat di rumah, dan ini ingin dia tampilkan ada di luar daripada rumah. Atau bahkan memang agresi ini sudah ada dari rumah. Jadi sikap kasar, perlakuan yang kasar dari rumah, dan ini berlaku terus sampai anak-anak ini di sekolah ataupun di masyarakat nantinya. Jadi menjadi satu habituasi, menjadi kebiasaan yang dibawa dari rumah ke sekolah. Nah, ini untuk menjadi pelaku, berarti dari rumah orang tua harus bisa menciptakan rasa aman dan nyaman pada saat anak-anak berada di rumah. Pada saat anak-anak dicintai, punya tangki cinta yang penuh, anak-anak ini juga akan meneruskan cinta ini. Karena cinta, dicintai, aman dan nyaman itu menular. Jadi anak-anak yang dicintai, anak-anak yang merasa nyaman juga ingin mencintai dan dicintai pada saat berada di luar daripada rumah. Nah, kalau ini tidak didapatkan, dia akan mendapatkan itu dengan menarik perhatian, dengan agresif. Mungkin itu, Mas Marvin. Oke, Mbak Novita, tapi ada pengalaman juga di beberapa kali kalau kita lihat di kasus-kasus yang sudah kita recall begitu ya, ada pengalaman bahwa korban bully juga bisa tumbuh sebagai pembuli. Nah, bagaimana mengawal tumbuh kembang psikologis anak dengan kecenderungan itu? Ya, betul sekali. Jadi anak-anak yang menjadi korban bisa menjadi pelaku nantinya pada saat dia, karena biasanya ciri-ciri anak-anak yang menjadi korban biasanya badannya lebih kecil. Biasanya tidak punya terlalu banyak prestasi di sekolah atau tidak punya kekuasaan, dalam arti biasanya datang dari keluarga anak-anak yang lebih berada menengah ke atas biasanya yang menjadi pelaku bullying.
eh, tadi ya, apalagi kalau tambah di badannya yang besar. Nah, anak-anak ini yang fisiknya kecil pada saat dia tumbuh besar menjadi remaja, mungkin di SMP badannya kecil. Anak-anak laki-laki biasanya di usia SMA tiba-tiba tumbuh, badannya tiba-tiba besar, tinggi. Nah, pada Nah, saat mengalami ini, kalau tidak ada rehabilitasi, ini sampai yang sudah parah ya, anak-anak mm-mm, ini akan mengulang apa yang dialami kepada eh, yang juniornya, dirinya. yang lebih kecil, Heeh. yang lebih lemah, yang lebih tidak punya kuasa karena mengalami ini dan akhirnya menikmati. Jadi memang bullying akan seperti apa ya? Lingkaran setan yang nggak ada Iya, habis-habisnya dan ini yang harus di stop bahwa stop bullying. Bullying tidak boleh di apa ya di dipuja-puji, bukan mm-mm, senioritas. Karena kalau ini masih terjadi, apalagi datangnya dari rumah, dari masyarakat, dari tempat kita bekerja, anak-anak ini akan mm-mm. mencontoh, akan meniru, dan akhirnya akan melakukan itu dalam kehidupan dia sehari-hari. Bahwa ini adalah sah Oke. dan boleh dilakukan orang dewasa. Kenapa saya tidak? Kalau kita bicara konsekuensi hukuman, kita diferensiasikan menjadi dua golongan Mbak Novita ya. Satu golongan remaja dan satu golongan anak. Dua-duanya adalah pembuli. Efektifkah diberikan hukuman? Konsekuensi sih, saya lebih kepada konsekuensi. Konsekuensi yang tegas. Kalau ini di sekolah, sekolah harus melakukan konsekuensi. Tidak bisa hanya sekedar ditegur. Orang tua harus dilibatkan. Teman-teman daripada yang menjadi korban juga harus dilibatkan dan harus ada pemantauan dan pengontrolan dengan ketat. Karena kalau tidak ada Mm-mm. konsekuensi, sanksi yang diberikan kepada anak dan juga kepada orang tua untuk terus hadir, memantau bahwa anak ini tidak melakukan hal yang sama di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga. Nah, ini biasanya anak-anak yang membuli, biasanya juga membuli adik-adiknya, siblingsnya di sekolah, di rumah. Jadi buat Mm-mm. saya harus ada sanksi yang tegas, betul-betul stop bullying, lalu keluarga juga menciptakan keluarga yang harmonis, sehingga anak-anak ini bisa mencontoh keluarga yang harmonis, keluarga yang punya cinta dan kasih. Nah, untuk remaja, Mm-mm. biasanya remaja-remaja ini sudah masuk di akhir balik, masuk di usia dewasa muda, menginjak usia dewasa muda. Nah, biasanya Mm-mm. peran daripada bukan saja keluarga, masyarakat, kalau sampai dia nanti menjadi dewasa yang dewasa, betul-betul Mm-mm. dewasa, rehabilitasi diperlukan karena Oke. karakternya sudah dibentuk. Jadi bagaimana dia kembali kepada norma, kepada etika, kepada aturan yang berlaku di masyarakat. Oke. Menurut kita tadi pada waktu awal sekali kita sudah bahas mengenai remaja yang mengalami perubahan perilaku dan menunjukkan adanya tanda-tanda kecenderungan ia akan mengakhiri hidupnya. Tapi kalau kita spesifikkan terakhir kepada anak kecil yang belum bisa seekspresif itu seperti remaja yang masih cenderung takut untuk mengungkapkan apa yang ia pikirkan yang akan ia lakukan. Bagaimana PR terbesar orang tua untuk bisa menotifikasi itu? Baik, untuk anak yang justru kalau anak-anak buat saya lebih mudah untuk dipancing. Anak-anak lebih gampang untuk bisa menunjukkan apa yang dirasakan, mulai dari ekspresi wajahnya. Minor expression akan kelihatan, anak-anak akan berubah sekali. Ada Mm-mm. ketakutan untuk bicara, karena biasanya kalau bullying ada ancaman di sana. Dan kalau Ya. bullying yang berkaitan dengan kekerasan seksual atau pelecehan seksual, biasanya ada ancaman di balik itu. Jadi kalau buat saya adalah bicara, biasakan untuk bicara, biasakan ada ngobrol di situ dari hati ke hati secara rutin. Jadi setiap hari ada waktu, kualitas quality time, waktu yang berkualitas antara orang tua, ayah atau ibu atau keduanya bergantian untuk bicara dengan anak. Setiap Hmm. perubahan wajahnya itu bisa kita deteksi. Setiap ada misalnya pelecehan seksual, duduk misalnya ada terjadi sodomi di sana, ada terjadi misalnya penetrasi di situ, akan kelihatan sekali dia duduk pun tidak akan santai. Nah, bullying yang sampai Hmm. kepada kekerasan seksual. Yang paling kelihatan juga minat makan, ya, gangguan untuk Ya. tidur. Anak ini ketakutan untuk ke sekolah. Hal-hal ini sangat bisa dideteksi, Mas Marvin. Tinggal orang tua Mm-mm. bagaimana hadir, bukan hanya sekedar ada di dalam Baik. keluarga, dalam kehidupan anak-anaknya. Baik, hadir dan aktif berkomunikasi tanpa melanggar privasi. Itu yang menjadi PR bersama bagi orang tua di sini. Terima kasih banyak psikolog anak remaja dan keluarga Novita Tandri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya selalu Mbak Novita. Terima kasih.